teman-teman yang masih balas chatnya sendiri itu pasti akan lebih bagus dibandingkan teman-teman yang udah kasih tim, karena ada hatinya itu yang yang setuju. kayaknya nggak bisa digantikan sama sistem. Oke, kembali lagi bersama saya Om Botak di channel Cerita Om Botak, dan teman-teman hari ini kita ada kedatangan tamu spesial ya dari Bandung. Dari Bandung ya. Nah, dari Bandung pagi-pagi udah kemari, tentunya buat apa? Buat minta wejangan. Buat beda wejangan. Sebelum recording minta wejangan dulu, baru recording. Iya. Tapi hari ini kita bakal lebih santai aja. Tentunya kalau udah ada Gani pastinya daging sih. Ya. Cuma kita akan berusaha bahas topik-topik yang sebelumnya mungkin nggak ada. Sebelumnya kita spill di channelnya Gani ataupun channel Cerita Om Botak. Jadi teman-teman jangan sampai kelewatan nonton ya, karena di channel ini saya dan Om Gani kita berbagi tips dan trik untuk berjualan online di marketplace ya. Dan sebelumnya yang belum jadi member, harus jadi Botakers dulu nih. Join member, di sana banyak video-video daging yang nggak ada di channel yang sebelumnya. Dan Om, udah ada membership belum sih Om? Oh belum. Ke Om Botak soon ya, nanti akan launching nih. Ini kita lagi persiapan. Oh, channel saya ada. Tapi kalau membership ke Om Botak nggak. Oh enggak, ya. Kalau belum, join membership Om Gani juga. Daging banget. Ya, dan di sana juga ada program setiap Jumat. Itu khusus member atau semua orang bisa? Bebas. Bebas ya? Bebas. Setiap hari Jumat kita ngobrol santai gitu via Zoom tiap Jumat jam 16 sampai jam 17.30. Mantap. Ngobrol bebas, makanya nggak ada jaminan ya kalau mau join itu nggak ada jaminan dapat daging ya. Kita cuma ngobrol bebas kok Om. Ngobrol bebas ya. Bebas banget. Kalau mau dagingnya gimana Om? Subscribe Om Botak. Om Botak udah benchmark. Apa yang ada di Om Botak tuh benchmark untuk dikembangin oleh YouTuber lain. Saya betul lihat Om Botak bahas ini, oke, saya explore situ, saya bikin kontennya. Maksudnya soalnya saya bahas topiknya agak random loh sebenarnya Om. Tapi paling up to date kan ya Om Botak ya. Wah, terima kasih. Karena kenal orang dalam kali ya. Ya enggak Om. Saya mungkin lebih ke banyak ini sih Om. Saya banyak belajar ke sana sini sih. Menurut saya punya sebuah channel YouTube itu sebuah privilege yang mana kita bisa ngajak orang untuk sharing ilmu tanpa orangnya berasa diintimidasi, kita minta rahasia dapurnya gitu ya. Jadi kita sering undang, ya memang orang mau banyak yang mau berbagi tentunya. Tapi saya sendiri pada proses itu saya banyak belajar sih, terutama tentang lebih ke mindset sih sebenarnya kalau dari pebisnis yang lain ya. Lebih mindset. Makanya teman-teman kalau lihat dari perjalanan video Om Botak tuh memang lebih banyak grebek, lebih banyak kita kolaborasi, salah satu dengan Om Gani ini, karena menurut saya jujurnya ilmu dari saya sendiri tuh sangat kurang. Ya, makin kita kenal dengan banyak orang, kita tuh berasa tuh kita makin kurang ya. Jadi dengan menyajikan bintang tamu seperti ini baru menurut saya bisa kasih value ke subscriber lah ya. Ke teman-teman yang nonton. Ya mudah-mudahan teman-teman berasa seperti itu ya. Saya nggak tahu, ini kan impian dari saya kan, kita ini sebagai media yang memang fokus banget untuk pebisnis online Indonesia gitu. Ya, mudah-mudahan ngebantu. Kalau dari Om sendiri gimana Om? Tentang Om Botaknya nih, paling ngikutin ya di Instagram ya, karena paling up to date Instagram ya Om Botak ya, Cerita Om Botak. Iya, betul, Instagram, karena bisa lebih cepat. Kalau bikin konten kan lama Om. Ada lucu-lucu juga kadang-kadang. Saya coba ngikutin tuh. Aduh, ini stuck nih. Kalau cari yang bodoran-bodoran ya, yang lawakan-lawakan, jago Om Botak. Keren. Oh my god! Wow! Dapat aja meme-meme yang kayak gitu, hebat. Iya. Kita berusaha santai. Soalnya gini Om, kalau saya pribadi kan, kayak cari sosmed kan memang buat santai ya. Kalau memang semuanya kita bahas tiap hari, bahas iklan gitu, jualan terus enak orang. Enak mas. Gue aja enak gak mau lihat konten gue kayak 5 tips kayak gini kan, sekali 2 kali oke ya. Tapi kalau setiap hari dihajar gitu, orang juga berasa kayak ya too much lah, berasa kayak udah kita butuh hiburan, butuh motivasi, butuh bercandaan. Bahkan saya juga bercanda tentang diri saya sendiri gitu ya. Ya maksudnya ya kita coba jadi itulah media yang seperti itulah kalau dari sisi ya, Cerita Om Botak sih. Siap. Iya. Nah hari ini kita ada beberapa
berapa pertanyaan ya yang udah disiapin sama Om Gani nih. Saya sendiri nggak tahu nih pertanyaannya apa. Nanti kita bakal santai ya teman-teman. Coba kita bahas Om. Kita seru-seruan ya. Jadi ada beberapa pertanyaan sebenarnya yang saya penasaran. Kalau Om Botak ditanya pertanyaan ini jawabannya apa sih? Iya. Nanti boleh tanya balik ke saya juga boleh. Pertanyaan pertama, buku yang paling direkomendasikan untuk pebisnis online deh, spesifik pebisnis online. Paling direkomendasikan satu aja, dan kenapa? Wah, ini pertanyaan yang susah ya, karena kalau dibilang satu buku mungkin saya nggak bisa sih ya, karena saya sendiri juga nggak punya tuh kalau ditanya satu buku apa? Buku yang membahas tentang marketplace sendiri pun nggak banyak kan? Ya betul. Nggak banyak ya. Saya sendiri pernah nulis buku marketplace, tapi saya merasa kalau kita harus buat lagi, itu ilmunya itu terlalu cepat, terlalu cepat untuk berubah. Jadi kita tulis sekarang, bulan depan itu udah ganti lagi ya. Ganti lagi. Iya benar. Jadi saya sampai sekarang masih belum membulatkan tekad saya untuk menulis buku yang kedua sih, karena menurut saya itu perkembangannya terlalu cepat ya. Tapi kalau satu buku yang nggak harus soal marketplace, soal mindset, kayak pokoknya yang saya suka banget itu satu, Psychology of Money. Ya, teman-teman kalau belum pernah baca bukunya, mungkin boleh cari di Om Botak ya. Di toko Om Botak ya, kita jual mau hardcover yang soft covernya. Psychology of Money ya, Psychology of Money. Teman-teman cari, itu buku rekomen banget karena itu kita belajar sikap kita terhadap uang. Ya teman-teman, kalau pebisnis di sini kan pastinya kan ujung-ujungnya cari uang, ya kan? Dan kita belajar Psychology of Money itu ada beberapa quotes yang keren ya. Misalnya pertama nih yang menurut saya keren, kita ini kerja keras untuk mendapatkan sesuatu, misalnya untuk beli mobil, untuk impress orang-orang yang tidak kita sukai. Nice. Ya. Jadi biasa orang kalau pencapaiannya kan misalnya beli mobil mewah ya, untuk impress siapa? Orang yang kita nggak suka. Untuk impress tetangga ya. Tetangga yang kita nggak suka. Ya biasanya untuk impress orang-orang di sekitar kita yang gitu, ya maksudnya kita berhasil capai sesuatu yang kita sebenarnya nggak suka orang itu. Tapi kita berhasil kayak gitu, gimana? Kenapa ya? Nggak mau kalah mungkin ya. Pressure, tekanan sosial dan lain-lain. Jadi sebenarnya untuk apa kita melakukan pembelian barang-barang mewah seperti itu ya? Atau mungkin punya goal di sini ya untuk punya bisnis online, mau sukses. Sebenarnya untuk apa sih tujuannya? Kalau makan tidur kita kebutuhan sehari-hari yang basic aja cukup, untuk apa sih kita kerja begitu keras? Apakah memang tujuan kita untuk impress orang yang kita nggak suka? Nah itu ya pertanyaan yang cukup penting menurut saya. Iya. Ada ya sisi seperti itunya. Kalau saya sih ya untuk bayar sekolah anak, Om. Tapi begitu kebutuhan itu terpenuhi, wah ya. What next gitu? Ya. Sesuai teori Maslow kan ya. Kita kan pasti ada tingkatannya ya. Ya jadi kalau di Financial Freedom, kalau ya YouTuber lainnya bahas soal ini ya. Mereka tuh kerja buat apa sih? Kita kan kerja misalnya, tadi kita baru ngomongin ya soal, misalnya kita kebutuhan hidupnya anggaplah 30 juta sebulan. Ya. Dengan bunga yang saat ini, misalnya bunga bank, kita cukup punya misalnya berapa M ya sebulan. Tabungan kita harus berapa M, taruh di deposito, teman-teman bisa hidup dari hasil bunga. Itu kan udah financial freedom ya. Tapi kalau udah kekumpul segitu, untuk apa kita masih kerja? Ya itu berarti tujuan hidup kita untuk apa di sana sih? Ya menurut saya itu salah satu yang dari hasil baca buku itu kita jadi menenung ya. Yang kedua ya, itu kan tebel banget ya Om ya bukunya ya? Nggak tebel, tapi dia sebenarnya awalnya dari tulisan di Twitter yang dibukukan. Jadi banyak nugget-nuggetnya istilahnya gitu. Misalnya yang kedua itu time is the most important element of investment. Time. Waktu ya. Ya waktu.
Ya, misalnya kalau teman-teman main saham gitu kan, seringkali kita harus, kalau kita ada kebutuhan, kita harus tarik, dan kita tarik saham itu pada waktu lagi bottomnya, itu kan kita rugi. Ya, jadi kita nggak punya kebebasan untuk tarik kapanpun kita mau, karena kita ada kebutuhan. Misalnya nih, saya mau buat merit, saya nabung saham, ya. Pas tanggal merit sahamnya lagi anjlok. Ya, IHSG lagi anjlok banget, ya. Dan kita nggak punya that freedom of time gitu. Kalau kita memang masukin duit itu, kita bilang ya itu uang dingin, nggak perlu kita ambil sampai kita pensiun atau gimana, kan time kita kan lebih panjang, dan menurut saya itu yang mahal, time. Jadi kita bisa take profit pada waktu sahamnya lagi all time high. Oh, ini waktunya bagus nih, kita tarik, kan ada untung. Ya, tapi kalau kita nggak punya kebebasan itu, kita punya kebutuhan, entah itu kebutuhan anak, mau bakal anak, entah itu kebutuhannya kita pengen tadi tuh merit, ya, kita pengen ada beli rumah atau apa, dan harus pada saat itu kita ambil duitnya, dan kita nggak punya kebebasan waktu itu sendiri, ya itu sebagai investor kita itu udah kalah duluan daripada orang yang memang punya waktu. Itu salah satunya sih. Dalam ya. Ya. Tapi om paham nggak maksudnya kan? Atau saya sedikit paham. Yang intinya mungkin ya saya coba probing. Iya. Ya, intinya kita nggak bisa mengontrol waktu ya, mengontrol waktu dalam investment ya. Gini, waktu itu adalah salah satu elemen yang paling berharga dalam investasi. Ya, salah satunya kan kalau orang bilang compounding interest kan. Misalnya kita punya 5%, kita masukin lagi, kita roll over, kita punya bunga, lama-lama dia akan makin gede ya. Jadi semakin panjang kita berinvestasi, hasilnya akan semakin gede dibanding kita cuma punya waktu investasi 5 tahun. Nah, itu sebenarnya kurang lebih seperti itu. Karena ada compounding interest. Ya, cuma ini bisa di skip aja kalau teman-teman terlalu bingung. Karena ada compounding interest. Itu kan fungsi waktu. Fungsi waktu itu akan membuat itu jadi besar ya, dibanding teman-teman yang punya keterbatasan waktu. Sedangkan kebutuhan bayar sekolah kan udah jelas waktunya ya. Tapi kalau teman-teman nggak perlu untuk bayar sekolah, ini memang untuk diinvestasiin aja. Ini akan menjadi investasi yang dahsyat, walaupun returnnya sebenarnya nggak besar. Dibandingnya teman-teman yang investasi itu sedikit karena ada kebutuhan. Intinya waktu. Jadi dalam investasi intinya waktu. Sama seperti kita berbisnis online juga, mungkin aplikasi gimana ya, tapi menurut saya ya teman-teman, kalau uangnya ini dari modal sendiri bukan dari pinjaman, tentunya kita nggak ada satu pressure untuk bisa cepat-cepat menghasilkan, karena targetnya yang penting asal bisa nutup aja semuanya. Tapi kalau ada dari pinjaman, kita harus membalikan ini, ada bunganya, pastinya akan lebih pressure, lebih tinggi untuk bisa sukses. Mulai ngaco guys ya. Jadi jangan didengerin lah ya. Jangan follow ini untuk masalah investasi lah ya. Saya pernah beli yang Psychology of Money, saya DNF, do not finish. Wah, udah cukup. Mungkin karena bahasa Indonesia, Om. Ini saya beli yang Inggris kok. Saya beli Inggris ya? Di Kindle. Oh, udah. Ini terlalu berat sih menurut saya. Tapi kalau dari Om Botak ada impact-nya ya ke dunia bisnisnya Om Botak, mungkin saya akan korek lagi. Coba dikorek ya. Nah, kalau saya tanya satu buku yang menurut Om cukup mempengaruhi apa Om dari ini? Nah, ini yang paling nge-influence saya di bisnis ya, paling mempengaruhi saya selama ini, The Toyota Way, Om. Oh, The Toyota Way. Buku lama itu ya? Buku lama. The Toyota Way itu keren banget. Itu memang cerita tentang manufaktur Toyota ya. Bagaimana kita si Toyota itu bisa ngalahin industri mobil Amerika ya. Ford, Chrysler yang gitu-gitu. Yang intinya sebenarnya dari segitu banyak materi, intinya gudang harus rapih, udah itu aja. Yang saya pakai untuk bisnis saya, gudang harus rapih dan impact-nya besar sekali. Kerapihan gudang, jadi
oh ini nggak kelihatan ya. Jadi kerapian gudang kita susun, ada tiap bin gudang itu ada labelingnya. Itu simple tapi impact-nya besar sekali ternyata. Wow, ini menarik banget. Di Toyota we kudu baca. Walaupun memang materinya besar ya. Ujung-ujungnya prakteknya cuma itu soal saya. Kayaknya udah sulit untuk mendapatkan buku itu deh. Saya zaman 5 tahun lalu masih jual, sekarang udah nggak ada. Itu pun saya jual yang udah kayak obral punya. Saya nggak tahu, mungkin teman-teman bisa dapetin online ya. Tapi kalau buku barunya sih nggak ada. Ya, sebagai seller buku paham. Saya seller buku. Coba cek di tokonya Om Botak ya. Udah nggak ada sih. Saya udah nggak jual. Dulu masih jual. Ya. Sekarang udah nggak jual. Tapi yang menarik dari bicara ini ya sebenarnya kita ini harus tetap jadi individu yang suka belajar sih. Ya, setuju. Suka belajar entah itu dari buku. Kalau teman-teman sekarang bukan tipe yang baca buku, tapi baca dari blog, dari tulisan orang, dari YouTube, dari apa. Menurut saya itu penting sekali sih untuk kita terus bisa belajar ya. Karena saya tahu nggak semua orang suka baca buku sih. Kayak salah satu buku yang menurut saya penting ya kayak Rich Dad Poor Dad juga, itu juga menurut saya secara mindset itu penting sih. Dimana kita kan kalau Rich Dad Poor Dad kan gimana cara jadi, dan cash flow kuadrat ya, dia kan ada dua ya, dimana kita ada kuadratnya, kita harus keluar dari profesional jadi punya sistem. Akhirnya kita investasi, ya itu menurut saya juga salah satu buku yang cukup penting sih untuk kita tahu secara gambarannya. Bisnis 101, Rich Dad Poor Dad ya. Ya kalau mau bisnis belum baca itu kayaknya nggak afdol ya. Karena banyak yang terjebak jadi jadi self-employed. Nah, nggak sih Om, yang masih jadi kasir, yang masih jadi jadi self-employed, ya nggak sih? Menurut Om Botak gimana? Kayak misalnya balas chat ya, saya masih banyak ketemu ya teman-teman yang bilang saya masih balas chat sendiri. Nggak salah, dan menurut saya itu justru power dari toko itu, tapi nggak bisa diduplikasi akhirnya. Gimana caranya kita bisa punya orderan yang kapasitas lebih dari itu kalau yang balas cuma satu orang misalnya, atau cuma ownernya yang balas. Kalau ownernya sakit gimana ya? Itu kekuatan dia memang. Saya jamin teman-teman yang masih balas chatnya sendiri itu pasti akan lebih bagus dibandingkan teman-teman yang udah kasih tim. Karena ada hatinya itu yang yang kayaknya nggak bisa digantikan sama sistem. Ruh bisnisnya tuh di situ ya. Dan dia bisa tahu tren pasar mau kayak gimana, dia bisa atur dia punya pelayanan seperti apa, karena itu owner ya beda. Cuma memang kalau mau lebih besar daripada itu akan sulit kalau masih bergantung sama satu orang. Ya, dan biasanya itu dari chat atau keuangan ya. Nah, teman-teman itu memang nggak mudah menurut saya. Ya, nggak mudah. Ya, teman-teman kalau bilang wah tokonya Om Gani atau tokonya Om Botak parah chatnya, ya tapi minimal kita bukan kita yang masih. Kalau kita nggak bisa bikin rekaman ini guys. Kalau kita masih handle chat, masih packing apalagi ya. Iya. Kan, jadi menurut saya itu yang penting. Iya, mindsetnya juga ya. Jadi gimana bangun sistem ya? Ya, gimana bangun sistem. Rich Dad Poor Dad. Keren. Itu dari Om Botak.